Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus menyambut setiap kesungguhan kita, setiap kerinduan kita pagi hari ini untuk datang kepadanya, untuk menikmati kasih karunia-Nya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kaulah Bapa yang paling mengerti atas seluruh kehidupan kami. Dalam Engkau Tuhan kami menemukan ketenangan yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu firman-Mu kembali menguatkan kami. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak pernah berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh menjadi rema, kekuatan dalam tubuh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kesempatan pagi ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah ketenangan yang sejati. Tentu semua orang rindu, kepingin hidupnya tenang, hidupnya damai. Tetapi bagaimana? Apakah kedamaian itu mudah diraih dalam kehidupan? Ya. Tetapi pagi hari ini saudara dan saya akan menemukan rahasia kehidupan yang penuh damai, menemukan rahasia ketenangan hidup yang sejati. Saudara siap diberkati? Amin. Puji Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, ketenangan sejati. Judul firman Tuhan pagi hari ini, ya, ayat temanya adalah Amsal 14 ayat 30. Firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hari-hari ini makin banyak saja orang yang khawatir, makin banyak saja orang yang cemas ketika melihat kesulitan, ketika melihat persoalan-persoalan dalam hidup yang tidak kunjung selesai, belum lagi persoalan corona yang tidak kunjung selesai, ditambah lagi resesi, ditambah lagi dengan kerusuhan, demonstrasi yang tidak bermutu di mana-mana terjadi. Ini menimbulkan keresahan, kegelisahan, kekhawatiran. Kenapa? Karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada dunia ini, kepada situasi, kondisi, dan keadaan. Karena itu ketenangan mereka juga bergantung pada kondisi dunia yang labil, kondisi dunia yang berubah. Tetapi kabar baik pagi hari ini, saudara dan saya bukan menggantungkan hidup kepada dunia ini yang sifatnya berubah-ubah, yang sifatnya labil, tetapi kita menggantungkan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, kepada kasih-Nya, kepada kebaikan-Nya, kepada kemurahan-Nya yang tidak pernah berubah, sehingga saudara dan saya akan memiliki damai yang sejati, damai yang kekal, meskipun kita masih hidup di dunia ini. Kapan kita menemukan damai sejahtera? Kapan kita menemukan ketenangan yang sejati? Saat saudara ada di dalam Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Amin. Hanya di dalam Yesus, saudara dan saya akan menemukan ketenangan yang sejati. Waktu kita memiliki iman yang teguh, waktu kita bersandar kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, di situ saudara akan menemukan ketenangan sejati. Karena ketenangan sejati adalah ekspres iman yang paling tinggi. Tuhan mau saudara dan saya hidupnya tenang, hidupnya damai. Karena dalam kedamaian, dalam ketenangan kita akan menikmati segala sesuatu. Orang yang damai, orang yang tenang tidak gampang dipengaruhi. Orang yang tenang, orang yang damai akan memiliki tubuh yang segar. Ya, tadi di Amsal dikatakan tubuhnya segar. Kalau tubuh kita segar, kita sehat, kita gak gampang kena penyakit. Kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Bahkan kita akan memiliki umur yang panjang, awet muda. Amin. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan rindu. Karena memang semua sudah Tuhan jamin di atas kayu salib. Dan saudara dan saya bisa menikmati semua yang Tuhan jamin ketika kita ada dalam ketenangan, ada dalam kedamaian yang Tuhan
inginkan. Iblis ingin kita hidupnya gelisah, ingin hidupnya kita dalam ketakutan, dalam kecemasan. Karena saya mau Bapak Ibu tahu, karena ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan itu adalah areanya iblis. Ketika saudara masuk ke dalam area itu, iblis leluasa mengotak-ngatik kehidupan saudara. Iblis leluasa mengotak-atik kehidupan keluarga, kehidupan gereja ketika hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Karena itu jangan pernah hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan. Jangan kita menggantungkan hidup kita kepada dunia ini. Gantungkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Artinya kalau kita memiliki ketenangan sejati bukan berarti kita tenang-tenang saja ya, bukan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tidur-tidur aja gitu, bermalas-malasan karena Tuhan sudah jamin. Bukan. Arti ketenangan di sini adalah kita memang tetap sibuk melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, tetapi di dalam hati kita ada damai sejahtera. Di dalam hati kita ada ketenangan. Ya. Ada ketenangan. Ada 2 orang saintis melakukan sebuah penelitian selama 20 tahun, ya tidak main-main, selama 20 tahun. Yang menuliskan hasil penelitiannya di National Geographic ya, yang berjudul Rahasia Umur Panjang Penduduk Okinawa. Nah, pernah Bapak Ibu dengar Okinawa? Ya, Okinawa itu adalah salah satu kota, salah satu daerah di Jepang sana. Mereka memiliki penduduk yang umurnya rata-rata lebih dari 100 tahun ya. Ada 740 orang centenarian di sana ya. Artinya centenarian itu orang yang umurnya di atas 100 tahun. Dari 1,4 juta penduduk ya, 5 banding 10.000. Mereka sehat, mereka menikmati hidup ya. Mereka kuat ya. Di atas 100 tahun, mereka tidak duduk di kursi roda, tetapi mereka sehat ya. Lalu ada sekitar 87.000 penduduk mereka yang umurnya 80 tahun. Artinya penduduk Okinawa ini memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang segar, tubuh yang kuat. Umur mereka bisa dikatakan rata-rata panjang umur. Apa yang menjadi rahasia dari penduduk Okinawa? Yang pertama, mereka menerapkan sistem Hera-Hachibu ya. Apa itu Hera-Hachibu? Ya, kalau sudah kenyang 80%, kalau waktu mereka makan 80% udah kenyang, mereka stop. Mereka nggak mau kekenyangan ya. Ya, ini beda dengan Indonesia ya. Orang Indonesia mungkin 150% kenyang baru berhenti ya. Tetap. Lalu yang kedua, ketika mereka diinterview, mereka selalu berkata kalau ada persoalan, kalau ada masalah, mereka selalu berkata, "Don't worry, it will work." Ya, jangan khawatir, semua pasti berlalu. Ya, tenang-tenang saja, semua pasti berlalu. Jangan khawatir, semua pasti baik-baik saja. Jadi rahasia penduduk Okinawa adalah mereka memiliki hati yang tenang. Kalau penduduk Okinawa yang tidak mengenal Tuhan bisa memiliki hati tenang dan mereka memiliki umur yang panjang, terlebih saudara dan saya, kita pasti lebih memungkinkan untuk memiliki ketenangan yang sejati karena ada Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita. Ada amin? Amin. Nah, ketika diteliti sampel darah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang ada dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Orang yang sering ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, ternyata hormon mereka, hormon stres mereka yang disebut dengan kortisol itu lebih rendah. Itu jauh lebih rendah dari orang-orang lain. Luar biasa ya. Lalu sebaliknya, ketika kita ada di dalam Tuhan, tubuh kita lebih banyak memproduksi enzim
endorfin. Apa itu enzim yang memberi kita ketenangan? Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, waktu kita dikuasai oleh firman Tuhan, enzim endorfin itu enzim yang memproduksi ketenangan, bahkan bisa menyembuhkan, itu meningkat, jauh meningkat. Nah, karena itu saudara, satu-satunya kunci yang sejati untuk kita menemukan ketenangan yang sejati apa? Kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman. Kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada diri sendiri, tetapi 100% bergantung kepada Tuhan. Makanya Yesus katakan, ketika Yesus bangkit dari kubur pertama kali, dia katakan, lalu ia menemukan murid-muridnya, pertama kali ia katakan apa? Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 24 ayat 27 tadi juga kita sudah membaca, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan rindu saudara dan saya menikmati damai sejahteranya. Tuhan mau kita jangan gelisah, Tuhan mau kita jangan gentar hatinya. Apa rahasianya? Rahasianya ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam Tuhan? Kita menuruti firman-Nya. Bagaimana kita bisa menuruti firman-Nya? Kita menerima, mendengar firman-Nya. Biarkan firman-Nya menguasai hati dan pikiran kita. Kenapa kita mesti tenang? Kenapa kita mesti hanya bergantung kepada Yesus? Karena hanya Yesus yang menjamin hidup kita. Kapan dia menjamin? Waktu dia mati di atas kayu salib. Dia mendamaikan antara Allah dan manusia yang berdosa. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus, ia layak untuk menerima damai sejahtera. Ia layak untuk menerima ketenangan yang sejati. Ya, kekudusan Allah telah dipuaskan dalam tubuh anaknya Yesus Kristus, sehingga yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang berkenan, menjadi orang-orang yang dibenarkan. Makanya pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca di Lukas 24 ayat 36, Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera. Tuhan kita adalah sumber ketenangan yang sejati. Karena itu datanglah kepada Yesus. Terimalah firman-Nya. Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya. Maka di sana ada ketenangan, ya. Damai di sana berarti di dalam bahasa Inggris peace be with you, ya. Dalam bahasa Ibrani Shalom Aleichem, ya. Peace with you. Nanti kita lihat apa arti kata damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Isi hati kita. Jadi bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera? Mari isi hati kita, isi hidup kita, isi pikiran kita dengan kita menerima firman-Nya, dengan kita membaca, dengan kita mendengar firman-Nya. Karena itu tuh satu hal yang Tuhan kehendaki, Tuhan senangi ketika anak-anaknya mengutamakan firman-Nya, mengawali hari dengan mengutamakan firman-Nya, mengawali pekerjaan dengan mengutamakan firman-Nya, mengawali pendidikan dengan mengutamakan firman-Nya, mengawali sebuah hubungan. Mungkin anak-anak muda mulai membangun hubungan dengan pasangan mereka, awali dengan firman-Nya. Bangun mesbah keluarga, dengar renungan setiap pagi, dengar firman Tuhan lewat khotbah-khotbah setiap hari Minggu. Di situ saudara akan menemukan ketenangan yang sejati. Kalau saudara tenang, kalau saudara damai, maka saudara bisa menikmati hidup. Saudara akan melihat kualitas terbaik bisa
dinyatakan lewat kehidupan kita. Pekerjaan yang terbaik, hubungan yang terbaik, lalu relasi yang terbaik, usaha yang terbaik akan lahir dari orang-orang yang memiliki ketenangan yang sejati. Amin. Karena itu terimalah pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Milikilah kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika kita datang kepada Yesus? Saudara tahu apa yang terjadi saat kita mengizinkan firman-Nya tercurah atas hidup kita? Saat itu apa yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 20 sampai 23, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauhkan diri dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan." Orang yang menerima firman hidup dalam lubuk hati mereka, orang yang menerima perkataan Tuhan, orang yang menerima firman Tuhan dalam hidupnya, Alkitab katakan mereka yang mendapatkannya, dan karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kehidupan kita bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan kepada usaha kita, bukan kepada harta kita, bukan kepada kekuatan kita, tetapi kehidupan yang sesungguhnya bukan hanya dari roti saja, melainkan apa kata Yesus? Dari firman-Ku. Makanya Yesus melambangkan firman itu, bahkan dirinya sendiri, seperti sebagai roti hidup. Ketika saudara menerima firman Allah, saudara akan menerima roti yang menghidupkan kehidupan saudara, dan hidupmu akan benar-benar hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi benar-benar hidup. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bahkan dikatakan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya belum pernah dengar ada obat yang menyembuhkan seluruh tubuh. Ya, biasanya obat menyembuhkan bagian tubuh saja. Mungkin sakit perut, mungkin sakit kepala, mungkin sakit tenggorokan, mungkin sakit kaki, mungkin sakit apapun. Ya, tetapi ada satu obat yang menyembuhkan kita, menyembuhkan seluruh tubuh kita. Apa itu? Firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu diumpamakan seperti air, seperti apa? Seperti madu. Ya, seperti air madu. Seperti madu dari batu karang, ya kan? Begitu luar biasa firman Tuhan, menyehatkan, menyembuhkan. Karena itu bagaimana supaya tubuh kita disembuhkan? Bagaimana supaya kita menerima kehidupan? Jagalah hati kita supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak gelisah, ya. Waspada, jangan biarkan iblis membawa kita kepada areanya, tetapi biar kita tetap dalam area kasih karunia Tuhan. Apa itu? Damai sejahtera. Kalau Allah sudah menganugerahkan, sudah memberikan kasih karunia kepada kita lewat anaknya Yesus Kristus, maka nikmatilah damai sejahtera dari Tuhan. Tenang, be peaceful heart, ya, memiliki ketenangan yang sejati. Jangan gentar, jangan gelisah, jangan takut, karena dari sana terpancar kehidupan. Alkitab adalah kehidupan, bahkan memberi kita kesembuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-11 dan 12 saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kuserukan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan sorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Amin. Nah, saudara, apa yang dimaksud dalam Yesaya di sini? Setiap orang yang datang mengandalkan firman-Nya, yang mendengarkan firman-Nya, ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Hidupnya tidak akan pernah sia-sia.
ya, ia akan mengerjakan kehendaknya lewat orang-orang yang menerima firman-Nya. Lewat orang-orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan kehendak-Nya, dan segala kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan Tuhan menjamin orang-orang yang datang kepadanya, orang-orang yang menggantungkan hidupnya, orang-orang yang menerima firman-Nya, Tuhan menjamin apa? Tuhan menjamin kedamaian. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Amin. Saudara, saya akan memiliki damai, memiliki ketenangan. Jadi kedamaian, ketenangan itu bukan karena rumah kita besar, bukan karena harta kita banyak, bukan karena tubuh kita sehat, bukan karena kita masih muda, bukan karena kita masih kuat. Tetapi ketenangan sejati itu saat kita datang kepada Tuhan, membiarkan firman-Nya menguasai hati kita, membiarkan firman-Nya tinggal dalam lubuk hati kita, maka di sana akan ada kedamaian yang sejati. Dan dikatakan gunung-gunung akan dan bukit-bukit akan bersorak-sorai. Artinya ketika saudara ada dimanapun, orang-orang dunia akan melihat saudara, mereka akan bersukacita. Kenapa? Karena saudara dan saya membawa damai. Sudahkah selama ini kehadiran kita membawa damai, membuat orang-orang sekeliling kita bersukacita? Nah, mulai hari ini ketika saudara hidup dalam firman-Nya, menerima firman-Nya dalam hati dan pikiran saudara, maka sekeliling saudara akan memiliki sukacita karena kehadiran kita, karena kita membawa damai. Ayat ke-10, apa yang harus kita lakukan? Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengiringi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Di sana katakan seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di sini ini melambangkan bagaimana kita menerima firman Tuhan. Terima firman Tuhan seperti hujan yang tidak pernah berhenti, ya. Hujan itu kecil-kecil, ya. Salju itu juga kecil-kecil tapi tidak pernah berhenti. Ya, artinya mari terima firman Tuhan sekecil apapun, mungkin hanya satu ayat, mungkin hanya satu kalimat. Tetapi ketika firman-Nya kita terima, tidak pernah sia-sia. Meskipun kita hanya mendengar renungan 3 menit, 2 menit, 1 menit, firman-Nya tidak akan pernah sia-sia. Terima, utamakan, kejar. Karena ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, karena akan ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ya, kalau kita menerima firman-Nya, maka Roh Kudus akan mengingatkan tentang firman yang sudah kita dengar. Ya, maka pendakwa-pendakwa yang iblis taruh di dalam pikiran kita tidak akan bisa menggerogoti. Nah, saya ingin saudara, Bapak Ibu saudara tahu dari mana damai sejahtera dimulai, dari mana kesembuhan dimulai, dari mana keberhasilan dimulai, dari mana pekerjaan besar di gereja kita dimulai. Jawabnya dari mana? Dari pikiran. Saat kapan? Saat kita mengizinkan pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Kristus. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh para pendakwa, yaitu iblis yang menuduh, menjatuhkan, menakut-nakuti, membuat kita gentar, membuat kita gelisah. Sama seperti 12 para pengintai. Mereka mengintai tanah orang Filistin, ya. Lalu 10 orang berkata, ngeri banget tanah itu, orangnya gede-gede, kita nggak mungkin lah masuk ke negeri itu, gitu ya. Tapi ada 2 orang yang memiliki pemikiran yang berbeda. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut, sebab mereka bergantung kepada Tuhan, bukan melihat keadaan sekeliling mereka, tapi bergantung kepada Tuhan. Mari miliki iman, miliki damai sejahtera yang dimiliki oleh Yosua
Yerusalem, saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Amin. Puji Tuhan, ya. Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara, Roh Kudus yang akan mengingatkan dan akan firman-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Arti kata Salom, ya, damai sejahtera itu apa artinya? Salom, ya. Dalam bahasa asli Salem, ya. Akar katanya Salem, artinya sudah dibayar. Kalau Tuhan sudah membayar hutang-hutang dosa kita, maka kita tidak ada lagi di bawah kuasa dosa. Maka kita tidak lagi di bawah kuasa kutuk, ya. Maka kita layak, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, layak menerima damai sejahtera. Damai sejahtera kita bukan dari dunia ini, kata Tuhan Yesus, tetapi damai sejahtera kita berasal dari Bapa di surga. Kata damai sejahtera dalam bahasa Inggris di sana diartikan health, kesehatan, prosperity, kesejahteraan, peace of mind, ya, ketenangan dalam kedamaian yang melimpah dalam pikiran kita. Banyak orang dikalahkan dengan kekhawatiran. Mereka kalah sebelum berperang, ya, sama seperti 10 orang pengintai. Mereka kalah sebelum berperang karena kekhawatiran. Gimana nanti Pak? Waduh, nanti kalau kita jalan nanti kalau kekurangan gimana? Nanti kalau misalnya kita nggak ada orang yang komitmen gimana? Nanti kalau misalnya kita ditolak gimana? Ya, saudara, urusan itu belakangan. Kalau kita taat, ya, kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan campur tangan di sana. Justru di dalam kekhawatiran kita lah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Orang akan melihat bahwa ada pribadi yang bekerja bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena pengalaman kita, tetapi karena ada Tuhan, satu pribadi yang luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita sibuk bukan hanya tampak dari luar, ya. Kita boleh sibuk, kita boleh melakukan apapun untuk membangun kehidupan kita, untuk kita mengisi hari-hari kita, untuk kita mempersiapkan masa depan kita. Tetapi perjuangan kita yang utama adalah tetap dalam hati kita menjaga damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berjuang, berusaha untuk mengisi hati kita dengan damai sejahtera. Kapan itu terjadi? Terima firman. Biarkan Roh Kudus memateraikan, meneguhkan, menguasai hati dan pikiran kita dengan firman-Nya. Kalau orang dunia sibuk mempertahankan hidup mereka, melindungi diri mereka, mempertahankan kesehatan mereka, tapi ternyata apa? Ujung-ujungnya mereka keterpurukan semakin menjadi dan semakin jauh dari damai sejahtera. Karena apa? Karena mereka menggantungkan hidup mereka kepada keadaan dunia ini dan kepada apa yang mereka miliki. Janji Tuhan, ketika saudara hidup dalam damai sejahteranya, saudara akan sehat, saudara akan kuat. Ya, tadi dikatakan di dalam Yesaya bahwa Ia memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Roti itu memberi kita kekuatan, ya. Artinya orang yang memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, tubuhnya sehat, ia kuat. Bahkan ada berita baik, awet muda. Rahasia awet muda bukanlah pil obat-obatan, tapi rahasia awet muda yang terutama adalah mengizinkan firman-Nya menguasai hati kita, mengizinkan damai sejahteranya tinggal dalam hati dan pikiran kita. Peace of mind, ya. Ada damai sejahtera, ada prosperity, ada health, kesehatan yang akan kita terima dari Tuhan. Saudara akan memiliki daya tarik. Orang-orang dunia ini kan melihat saudara itu nggak bosan-bosan, ya. Ketika kita hadir, kita menjadi berkat, kita memberi pengaruh, kita menjadi garam, kita menjadi terang karena ada damai yang kita bisa salurkan, yang kita bisa tebarkan, yang bisa kita alirkan kepada orang sekalian kita. Saudara, mari Roh Kudus
akan mengisi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera-Nya. Lewat apa? Lewat firman-Nya yang kita dengar. Mari isi hati kita dengan kabar baik. Isi hati dan pikiran kita dengan kabar baik. Jangan biarkan kabar buruk yang kita dengar di televisi, di sosial media, yang kita dengar dari sekeliling kita menguasai lebih besar, menguasai hati dan pikiran kita. Mari singkirkan kabar-kabar buruk, kalahkan kabar-kabar negatif dengan kita mengisi pikiran kita dengan kabar sukacita, kabar baik, yaitu firman-Nya. Amin. Sekali lagi, saya mau saudara tahu, kekhawatiran itu, kecemasan itu dimulai dari pikiran. Kalau kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman-Nya, maka kekhawatiran, kegelisahan, dan juga kecemasan akan disingkirkan dari hidup kita. Amin. Ya. Mari awali setiap hari dengan membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Ada renungan setiap pagi. Itu supaya kita mendengar firman-Nya membawa kita kepada damai sejahtera yang sejati. Utamakan cari firman. Utamakan firman-Nya di setiap usaha kita, di setiap langkah hidup kita. Utamakan firman-Nya dalam setiap hari-hari kita. Yakinlah ada damai sejahtera yang luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kerja keras kita bukan berusaha terlindung dari segala sesuatu, bukan sibuk supaya kita menjadi kaya, bukan sibuk supaya kita menjadi pintar, bukan sibuk supaya kita menjadi orang yang dihormati, tapi kesibukan kita yang utama apa? Kita sibuk untuk menjaga damai sejahtera. Kita sibuk mengisi hidup kita dengan firman. Kita sibuk mengawali hati kita dengan firman-Nya. Kita sibuk menjaga damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus melimpahkan kita dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu termaterai dengan baik. Biar kuasa firman-Mu Tuhan melimpah, memenuhi, menguasai hati dan pikiran segenap umat. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan melihat bagaimana Tuhan melimpahi kami dengan damai sejahtera. Sepanjang minggu kami lihat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, berkati jemaat-Mu dalam kesehatan mereka, jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, jauhkan kecelakaan ya Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, Engkau akan limpahkan mereka Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu, dengan segala apa yang mereka butuhkan. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan mereka kelegaan, Kau berikan mereka kemenangan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, oleh bilu-bilu-Mu kesembuhan, pemulihan terjadi buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit tubuh ya Tuhan. Kami rindu Bapa, jemaat-Mu ini terus sehat, kuat di dalam menjalani setiap kehidupan, sehingga kemanapun jemaat-Mu ini ada Tuhan, mereka boleh menjadi kesaksian hidup, mereka boleh menjadi presentasi lawatan Tuhan, berkat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga menjadi berkat kesaksian yang hidup bagi semua orang. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang boleh setia berbakti beribadah kepada Tuhan, baik di rumah, baik juga di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas segenap jemaat-Mu. Saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran-Mu, mari pandang Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, damai sejahtera, sukacita surgawi melingkupi engkau, menaungi engkau kemanapun kau pergi. Penyertaan dan perlindungan-Nya sempurna, memberikan kau kemenangan, memberikan kau kekuatan, memberikan kau kehidupan, memberikan kau segala yang baik yang Tuhan sediakan di atas kayu salib. Dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat mengawali minggu ini dengan penuh sukacita dan sejahtera Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.